Jadi sini nggak ada keuntungan pribadi ya. Oh, keuntungan pribadi dari Bapak Bupati kita sendiri bisa juga. saya rektor, jangan digiring-giring. Iya. Iya, tolonglah jangan saya. Wah, ini ambisi politik untuk apa? Betul, Jadi benar, rektor. Saya cuma 2 periode, nggak bisa 3 periode, nggak bisa rektor saya. Ambisi saya cuma 1. Saya tidak mau lagi, ya, kalau masih bisa saya di masa jabatan saya ini, yang namanya peta kemiskinan itu bisa kita hapus, itu aja. Ya, kalau tidak terwujud ini di masa saya, jabatan saya, tapi minimal saya sudah membuat sebuah acuan, membuat sebuah visi. Ini loh yang harus kita lakukan agar kita bisa sejahtera, agar masyarakat kita ini, ekonomi kita ini bisa bergerak secara masif. Ini loh. Tapi mudah-mudahan kalau di masa saya, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kalaupun tidak di masa saya harapkan juga nanti ini harus tetap dilanjutkan. Inti dari sebuah kemajuan, jendela peradaban, jendela dunia, sebuah kemajuan tidak lain tidak bukan, kuncinya adalah di pendidikan. Tidak ada cara lain. Jepang itu hancur babak belur ketika Perang Dunia Kedua, hancur, dibom atom semua. Tapi Kaisar ketika itu apa yang dikatakan? Bukan ditanya berapa tentara, bukan ditanya berapa tank, bukan ditanya berapa peluru sisa, tapi yang ditanya berapa guru yang sisa. Oke. Jadi begini Pak, ada sebagian para mahasiswa. Jadi untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga boleh langsung mendengar langsung, karena banyak Pak, sebagian dari para mahasiswa ataupun mahasiswi itu mengatakan seperti ini Pak. Kami nggak setuju pendirian itu karena mungkin mereka berpikir seperti ini Pak. Bapak nanti bakalan menghapus jurusan yang sudah ada di situ gitu Pak. Jadi mohon diberi pencerahan sedikit Pak, biar untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di rumah juga yang untuk boleh nonton ini boleh langsung mendengarkan sedikit dari Bapak Bupati kita. Sekali lagi, adik-adik saya mahasiswa YKN, ya, saya ingin adik-adik mahasiswa tamat lebih baik ke depan, karena saya berpikir tentang keberadaan adik-adik saya. Ya, tadi saya sudah katakan, mohon Rektor, Menteri Agama, perhatikanlah mahasiswamu, berikan yang terbaik buat mereka, jalinlah kerjasama dengan sinode-sinode gereja besar, ya, dan jangan alergi terhadap perubahan yang lebih baik. Sekali lagi, YKN itu tidak dihapus, kalaupun dikelola oleh Kemendikti. Karena apa? Ada namanya Fakultas Filsafat dan Agama. Nanti adik-adik di sana kuliah, tapi tentu dengan jurusan-jurusan, jurusan teologi, jurusan pendidikan agama Kristen, jurusan musikologi Kristen, dan juga konseling. Di sana Anda nanti kuliah, ya. Jangan ragu dan jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Saya sudah dengar katanya kalau ada untara maka ornamen-ornamen kekristenan di sana akan dibongkar dan dihancurkan. Negara ini tidak rasis, ya. Negara ini negara Pancasila. Tidak akan terjadi itu, saya pastikan. Dan nanti Fakultas Filsafat dan Agama, kampusnya tetap akan ada di situ. Ornamen itu akan tetap di situ. Ya, jadi saya harapkan kalau kita bersama-sama berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang umum, ayolah kita saling mendukung. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa pengorbanan. Harus ada yang kita korbankan. Tetapi saya yakin pengorbanan itu tidak sampai saling membunuh, saling menjegal. Percaya apa yang saya katakan, ya. Sekali lagi, kita bangun Tapan Raya, kita bangun Tapan Utara. Jangan terus seperti ini daerah kita ini, agar kita bisa sejahtera. Ini ada pertanyaan Pak. Ya, kayaknya kan selama ini berada di Tapan Utara. Jadi selama ini apakah pernah misalkan rektorat bertemu dengan Pak Bupati atau mahasiswanya untuk menyatakan, tolonglah Pak, usulkan mahasiswa kami biar jurusan fakultas ditambahin diterima menjadi, misalkan jatahnya biasanya yang satu orang 2 orang per tahun, apakah pernah diusulkan daripada kan misalnya kerjasama yang bagus
mengusulkan agar alumni-alumni ISTIA-KBN ini diterima di Pemkab atau ditambahi fakultas-fakultasnya karena kita daerah Kristen misalnya, apakah IAKN itu memang melakukan lobby-lobby kepada Bapak agar alumni-alumni ISTIA-KBN itu menjadi diterima menjadi pegawai negeri lebih banyak apanya, lebih banyak jatah Kotanya, ya. Jadi kan ada dua user pengguna. Usernya yakin ini ada dua, ya toh, gereja atau pemerintah, kan begitu ya? Ya. Nah, kalau pemerintah, misalnya, ya saya kan bukan kewenangan saya lagi untuk menerima PNS, itu sudah diambil alih pusat. Nah biasanya kan yang jadi guru agama Kristen itu kan paling satu per sekolah. Dan ini bisa pensiun mungkin 30-40 tahun kali ya. Berarti ya, di tingkat pemerintah tentu sangat-sangat terbatas sekali untuk menerima. Nah, satu lagi tadi user gereja. Bukan urusan saya. Saya bukan pemimpin tertinggi HKBP, Katolik atau GKPI atau yang lain sebagainya. Nah, justru menurut saya itu tugas rektor, tugas Menteri Agama. Maka saya pernah bicara dengan seorang pejabat tinggi di Kemenak, seorang dirjen. Saya katakan itu. Saya bilang, kalau mau YAKN ini baik, tetap baik, dan tamat dari situ bisa terserap di pasar, tolong bikin kerjasama itu tadi yang pertama. Yang kedua, ya kurangi yang namanya institut keagamaan yang swasta, dikurangi aja. Jangan menjamur. Kalau kayak di Medan kan ada 3 atau 4 itu institut keagamaan, tambah YAKN jadi 5. Apalagi kalau misalnya di Jakarta, di mana-mana, apa sudah dicek ini? Apa sudah diteliti ini? Inputnya berapa, outputnya berapa, usernya berapa, udah diatur enggak ini? Ya jangan dong jadi ajang ya. Ya mohon maaf aja ini, seperti kata Denny Siregar itu, masuk kuliah, ya kan, negara tetap subsidi, terus uang kuliah kemana ini? Udah mana tamat juga, user tidak ada kerjasama. Ya coba deh kayak Mendagri, dia punya PDN, ya kan, negara memang subsidi, tetapi tamat kerja dong, ya nggak? STAN, AKABI, AKPOL. Nah ini Kemenak gimana nih? Sebenarnya saya juga dalam konteks ini juga, di samping saya berkeinginan tadi soal SDM kita lebih maju, soal kita hentikan ekspor uang, ekspor manusia, soal tadi biar pertumbuhan ekonomi tinggi, biar masyarakat kita juga SDM-nya maju, segala macam itu. Di sisi lain juga saya ini membuka wacana, membuka kacamata Indonesia. Membuka kacamata Indonesia agar diperhatikan sistem pendidikan nasional. Janganlah semua kementerian itu punya sekolah tinggi, perguruan tinggi, ya kan? Udahlah, tariklah semua itu dikelola Kemendikti, di luar kedinasan ya. Ini kan kita kan menamatkan sekolah hanya secari kertas. Inilah yang terjadi. Sekali lagi, ya mohon maaf kalau saya harus ngomong. Kenapa Indonesia kemajuannya agak lamban misalnya? Ya kembali kita pada SDM, ya kan? Betul nggak nih? Kalau sekali cita-cita kita. Kalau SDM kita tidak ahli, ya bagaimana mau bisa bekerja? Bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja? Nah kuncinya sebuah kemajuan tetap kembali kepada SDM. Masalah banyak sekarang gampang dipicu soal misalnya demo, aksi, kemudian intoleran. Itu karena kenapa? Sekali lagi kembali kepada ketidakadilan, kembali kepada SDM yang mungkin hanya melihat seperti kacamata kuda. Nah kalau SDM maju, sekali lagi masyarakat SDM kita maju, kemudian ada rasa keadilan terhadap masyarakat, ya kan? Mana ada sih yang suka ribut-ribut, mana ada sih yang suka berantem-berantem, ya kan? Terus sudah perut kenyang,
otak berisi, ya kan? Jelas kita lapangan kerja atau jelas kita bekerja, ngapain ribut? Ya kan? Pasti negara kita ini aman, sentosa. Kembali lagi kepada pendidikan. Ya. Ya Pak. Baik, terakhir Pak Bupati, seperti judul bincang-bincang santai kita pada siang hari ini, itu menunggu Universitas Negeri di Tapanuli Raya. Ada banyak pihak yang menunggu ini Pak. Mungkin salah satunya itu aku, kami, dan kami juga menunggu Pak kehadiran Universitas di Tapanuli Raya ini. Ya, kita tinggal berdoa, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya doa kita bersama, keinginan kita bersama, kiranya Tuhan meridhoi, ya, dan kita doakan juga Bapak Presiden Joko Widodo dan juga para menteri. Kita harapkan juga secepatnya menyetujui usulan kita ini. Tinggal itu yang bisa kita lakukan. Di luar itu, ya, saya bukan hanya pengusul ya. Saya hanya membuat sebuah visi. Saya sudah buat proposalnya, sudah buat kajiannya, sudah lobby terhadap para teman bupati, para petinggi di Republik ini, Ketua DPD RI, Ketua MPR RI. Saya juga sudah menyampaikan ini kepada para menteri, kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan juga saya sudah sampaikan. Kepala daerah? Kepala daerah sudah semua persetujuan. Surat sudah saya kirimkan ke Pak Presiden. Kita tunggulah. Tapi sekali lagi, kalau semua kita berdoa dan tidak ada lagi riak-riak, tidak ada lagi keegoan. Sekali lagi ditekankannya untuk kita semuanya pemirsa yang ada di rumah ini, semata-mata nggak ada keuntungan pribadi ya Pak? Nggak ada keuntungan pribadi, malah semua beruntung. Sama yang selama ini kita ingin tragedi apa yang kontra gitu. Ya. Lalu bagaimana Bapak itu untuk Rachel Pak? Ini orang-orang pintar ini, bagaimana mendapat bahwa orang pintar itu salah satunya itu salah satu ini profesor itu. Iya, menurut tanggapan Bapak? Pendapat Bapak biar bisa bekerja sama untuk membangun KN itu biar nggak terjadi lagi beda pendapat untuk kontokan. Jadi gimana tahu terbuka pola pikir beliau Pak? Seorang profesor gimana pendapat Bapak biar mari kita bangun utara itu atau yang Bapak bilang ya UKN dengan syarat-syaratnya. Iya. Seperti itu Pak, apa untuk terakhir jawab kita tenang, masyarakat juga seperti kita ini, pemimpin kita bisa bekerja bagus dengan apa ini, bagaimana pendapat Bapak? Ya, maka saya bingung ya. Setahu saya kalau sudah profesor ya, itu biasanya suka dia dialog. Ya. Yang setahu saya suka membuka ruang dialog, apakah itu dalam bentuk seminar, apakah itu dalam bentuk komunikasi kelompok interpersonal, itu tugas-tugas pendidik, Makanya saya heran kok di media sosial seperti itu. Ya mestinya ayo kita duduk bersama, dan buat saya tidak masalah ya kalau diskusi sepanjang argumen masing-masing dan tadi bahwa itu bisa dipastikan plan A, ya kita bermasalah buat kita, ayo kita dukung. Tapi kalau nggak bisa dipastikan plan A itu, ayo dong bikin yang lebih baik lagi, ya kan? Nah, ini malah teriak-teriak kayak seperti itu di media sosial, malu kita. Saya nggak kenal beliau, saya tidak pernah tanda beliau ya. Tapi tolonglah direm kata-kata yang tak enak. Jangan dibilang bohonglah, inilah, menantanglah, inilah. Aduh, kayak nggak bertuhan aja kita ini ya. Ya. Intinya Pak Bupati siap menerima siapapun memberikan solusi itu yang terbaik di Tapanuli Utara ini dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Iya. Mari sampaikan kepada Pak Bupati Tapanuli Utara apa yang kita bahas bersama dengan pemerintah. Betul sekali. Kita terbuka diskusi ya, kita terbuka bagaimana yang terbaik, artinya yang terbaik untuk umum, yang terbaik untuk Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, bukan untuk pribadi. Termasuk juga kita menunggu kehadiran untuk teman-teman mahasiswa dari organisasi mahasiswa ya Pak,
untuk Silakan. langsung ngobrol bersama Ya. dengan Bapak. Kita tunggu kehadirannya. Baik, Masyarakat Ya. yang memang mau bekerja sama membangun Tapan Utara, silahkan datang ke menurut Pak Bupati, silahkan datang ke rumah Bupati. Pak Bupati siap menerima untuk berdiskusi untuk kemajuan Tapan Utara. ya. Baik, dengan sekian kita terima kasih Bapak untuk narasumber utama kita ada Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Randus Nison Namaban MNC, dan saya Santamani Kotarat bersama dengan rekan saya. Jadi semakin Terima kasih sudah menyaksikan di RMTV Talk Show. Sampai ketemu lagi semuanya. Horas, horas, horas. Mau lihat ya? Oh, lihat. Merdeka. Merdeka.